bakalan tercium dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Revisi Undang-Undang ASN dinilai membuka celah agar pengisian jabatan tinggi bisa dipengaruhi kepentingan politik. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR 24 Januari 2017. Ada dua persoalan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara dan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS. Padahal, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru berlaku 3 tahun dengan semangat membentuk aparatur sipil negara yang profesional, salah satunya melalui seleksi terbuka. Komisi Aparatur Sipil Negara dilahirkan sebagai lembaga non-struktural yang berfungsi mengawasi penerapan sistem merit. Dengan sistem merit, dipastikan hanya orang terbaik yang bisa menduduki posisi kunci. Sebelum ada Komisi Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi di birokrasi syarat masalah. Praktik jual beli jabatan merajalela. Kenyataan ini membuat pemerintah menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan kinerja birokrat. Jual beli jabatan di daerah ini sudah mendapatkan perhatian dari Presiden. Dan dalam ratas kemarin saya kira sudah dibahas, sehingga perlu saya kira penguatan pengawasan. Nah, cuma memang tentu perlu ada satu metode, ada perbaikan kualitas pengawasan. Persoalan lain dalam RUU Aparatur Sipil Negara adalah pemerintah wajib mengangkat semua tenaga honorer menjadi PNS 3 tahun setelah revisi disahkan. Padahal, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia sudah melebihi kapasitas. Setiap tahunnya, negara mengeluarkan dana 347,5 triliun rupiah untuk belanja pegawai, namun pelayanan masih saja buruk. Revisi Undang-Undang ASN ini lebih kepada bagaimana kita memberikan satu saluran aspirasi dari masyarakat, terutama para pekerja honorer, guru, tenaga harian lepas, para penyuluh pertanian, terus di bidang medis, inseminator, dan lain-lain, yang jumlahnya cukup banyak dan saya kira telah diolah, disepakati juga dengan pemerintah beberapa waktu lalu, juga di Komisi 2, untuk mendapatkan kepastian terhadap nasib mereka. Banyak pihak menolak revisi Undang-Undang ASN, selain dianggap tidak perlu, revisi Undang-Undang ASN dinilai membuka celah agar pengisian jabatan bisa dipengaruhi kepentingan politik. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Jokowi bersikeras untuk mempertahankan fungsi dan adanya lembaga KASN ini sebagai katalisator pengawasan aparatur negara. Yang dibutuhkan saat ini menurut Presiden adalah aparatur negara yang efisien, efektif, dan juga mempunyai tersebar rata di seluruh Indonesia. Rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan. Saya minta Menpan RB untuk menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah negara kita. Dengan demikian terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah, yang perlu dikurangi di setiap wilayah, dan kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau e-government. Dan secara khusus saya ingin menyoroti masih adanya praktek-praktek jual beli jabatan dalam manajemen ASN ini. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang terkena OTT oleh KPK. Saya ingin mengingatkan agar praktek dalam proses pengurusan pengangkatan ASN ini betul-betul hilang dan diberantas tuntas. Pemirsa, rencana revisi Undang-Undang ASN dan ide pembubaran KASN oleh DPR terkesan mengada-ngada saat pemerintah kini tengah berupaya menata birokrasi di Indonesia. Kedap
dari pengaruh politik. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara melahirkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN bukanlah tanpa alasan. Dan selama lebih dari 32 tahun pada zaman Orde Baru lalu, kinerja pegawai negeri sipil kerap diganggu oleh kepentingan dan juga intervensi elit politik. Munculnya ide tersebut mengundang tanda tanya. Apakah dengan ide pembubaran KASN, aparatur sipil kita telah mandiri, jauh dari kepentingan politik tertentu? Dan saat ini kita telah mengundang dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bung Robert Endi Jaweng, Direktur KPPOD, dan juga Bung Arief Wibowo yang juga terkait dengan hal ini adalah Ketua Panja RUU ASN. Selamat pagi Bung Arief dan juga Bung Robert. Nah, Mas Arief, kita langsung aja ini menanyakan ide tentang revisi undang-undang ini dari mana awalnya? Ya, jadi begini, sebenarnya ide ini adalah ide dari satu undang-undang yang menggantikan undang-undang yang lama yang sudah dituntaskan tapi belum sempurna. Di tengah dengan beban masalah di mana masih tersisa ratusan ribu honorer menurut data, ya, yang data tidak terselesaikan. Ya, data dari pemerintah, ya, dari Badan Kepegawaian dan Kementerian PAN yang dari waktu ke waktu tidak pernah sinkron. Ya, jadi hari ini Kementerian PAN dengan Komisi 2 dan BKN rapat, misalnya jumlah tenaga honorer yang belum diselesaikan, belum terangkat menjadi PNS, sekian ratus ribu, seminggu, sebulan lagi, rapat lagi, berbeda lagi datanya. Nah, ini problem. Saya kira satu kesalahan sistem pada masa lalu yang tidak pernah tuntas diselesaikan. Nah, karena itu pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengganti, mencabut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian itu adalah dalam rangka untuk membenahi sistem kepegawaian kita. Ya, salah satunya adalah di dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian itu pada Undang-Undang Nomor 43/99 di dalamnya mengatur tentang Komisi Kepegawaian Negara, ya, bukan Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, lantas kemudian itulah yang ditransformasikan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ya, yang intinya adalah menjalankan fungsi kebijakan manajemen kepegawaian, yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara. Nah, di manakah posisi KASN? Itulah yang sebenarnya sedang kita tilik dan kita timbang serta kita tinjau ulang. Nah, lebih daripada itu sebenarnya kita ingin menyelesaikan beban masa lalu di mana para pegawai, ya, kita yang berstatus honorer dengan apakah itu K1, K2 dan lain sebagainya itu yang sejak awal cita-citanya adalah untuk menjadi pegawai negeri sipil, ya, itu bisa kita tuntaskan, kita selesaikan. Nah, itu menyangkut nasib ratusan ribu warga negara Republik kita sebagai hak konstitusional yang harus kita lindungi dan kita jaga. Karena itu di dalam revisi ini kita harapkan masalah itu kita selesaikan. Mereka bisa kita angkat dengan verifikasi dan validasi, dan saya yakin adalah apa yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan BKN dari dulu yang selalu berbeda itu, jumlah datanya itu akan bisa terseleksi, ya. Artinya kan yang sudah mati, ya, sudah pindah pekerjaan dan sebagainya pasti tidak akan diangkat jadi pegawai negeri sipil, ya. Dan itu sekali pukul saja, karena ke depan statusnya hanya tinggal dua saja kepegawaian kita. Satu adalah pegawai negeri sipil dan satunya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mbak, harus diingat juga kalau kemudian ada isu yang mengatakan ada beberapa tokoh, beberapa pihak mengatakan, oh gampang saja, nanti honorer itu langsung kita angkat jadi P3K. Mereka nggak baca undang-undang. Sudah jelas pasal 96 ayat 2 semuanya dilakukan melalui 6 tahap di mana harus dilakukan seleksi. Nah, seleksi artinya adalah tes untuk menjadi P3K, apalagi menjadi PNS. Ya, Bung Arief, dari penjelasan Anda memang tujuannya sangat mulia begitu. Tapi kenapa masih banyak pihak yang kemudian menolak ini? Misalnya KASN sendiri merasa tentu saja juga tidak layak dibubarkan. KPK juga mengatakan, Ketua KPK mengatakan bahwa kalau KASN ini dibubarkan justru akan menjadi peluang untuk korupsi di daerah-daerah. Terus juga dari pihak pemerintah sendiri juga sudah firm untuk menolak begitu tentang adanya rencana revisi khususnya pada poin pembubaran KASN. Saya ingin mengendorse begini, mari semua pihak berkepala dingin. Bacalah dengan baik seluruh undang-undang yang ada, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak institusi atau lembaga yang memiliki fungsi secara sektoral terhadap pengawasan atas kinerja birokrasi pemerintahan. Ada pemerintah pusat, ya. Kemudian ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ada Kementerian PAN dan reformasi birokrasi,
ada badan kepegawaian, di dalamnya kalau kita baca undang-undangnya itu semuanya ada fungsi pengawasan. Ada Komisi Aparatur Sipil Negara itu sendiri, ya, yang sekarang sedang kita timbang. Kemudian ada BPK dan BPKP, itu pengawasan dari aspek keuangan. Ada Ombudsman Republik Lalu Indonesia. apakah harus sekarang? Ada inspektorat secara berjenjang. Nah, kalau ini semua difungsikan dalam fungsi yang menyeluruh dan integratif melalui sistem pengawasan internal pemerintah, saya kira jauh lebih efektif ketimbang menyerahkannya kepada satu lembaga yang jelas kapasitas dan kapabilitasnya untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh sangat tidak dimungkinkan. Oke, Bung Robert dulu, silahkan. Ya, saya dan Mas Arief berangkat dari semangat yang sama ya. Terkait dengan pengangkatan honorer, ini memang harus diselesaikan, Pak. Selama ini tenaga PTT, honorer dan sebagainya itu tidak terlindungi secara hukum dan politik. Dan negara harus bersikap, mengambil keputusan kalau diapakan. Tapi yang bedanya adalah pada solusinya, ya gitu ya. Kalau saya melihat bahwa dulu kontraknya seperti apa, kan itu tenaga kontrak, gitu kan. Tidak kemudian secara otomatis dia diangkat menjadi PNS. Ini kan problem yang menjadi kemudian berbeda pandangan di situ ya. Semangat kita adalah semangat membangun birokrasi kelas dunia. Nah, birokrasi kelas dunia ini birokrasi yang sejak inputnya, sejak proses dia diseleksi itu diisi dengan tenaga-tenaga yang memang melalui proses seleksi yang tepat dengan kualitas dan kompetensi yang juga memadai gitu. Itu yang kemudian saya melihat bahwa dengan profil honor seperti ini rasanya jalan ke arah sana itu panjang sekali. Satu, kemudian kedua adalah soal Komisi Aparatur Sipil Negara sendiri gitu ya. Saya melihat bahwa ini kita semua dari yang disampaikan Mas Arief tadi ya, yang bedanya adalah KSN ini adalah sebuah lembaga non struktural ya. Tidak mungkin kemudian semua lembaga tadi itu juga jadi pengawas. BKN itu nggak mungkin. Kementerian PAN itu adalah regulator. Yang nggak mungkin kemudian regulator menjalankan fungsi eksekutor juga sebagai pengawasan. Jadi butuh suatu lembaga non struktural yang independen, yang mandiri, yang mengawasi semua mereka yang dalam. Yang diawasi nggak bisa menjadi pengawas. Kira-kira seperti itu. Konstruksi saya seperti itu. Oke, kalau Anda sendiri melihat apa yang sudah dihasilkan KASN selama ini seperti apa? Nah itu memang saya ini mungkin sesuatu yang perlu diperkuat ke depan. Saya melihat bahwa revisi undang-undang ASN ini harus dijadikan momentum, bukan justru untuk membubarkan, tapi memperkuat. Karena selama ini dia nggak kuat otoritasnya, nggak kuat kapasitasnya. Mengapa menurut Anda KASN selama ini tidak kuat? Ya, dari sisi otoritas, selama ini KSN itu hanya lembaga untuk merekomendasikan. Hasil rekomendasinya kembali ke PPK. PPK itu siapa? Kepala daerah. Nah, Mbak Yohana bisa bayangkan, kalau yang diawasi adalah soal aparatur sipil negara, yang kemudian terlibat dalam proses membuat aparatur sipil negara tidak netral, itulah kepala daerah. Rekomendasinya pasti akan ditindaklanjuti, Pak. Mental. Ya? Jadi memang penguatan dari sisi otoritas itu adalah tidak sekedar sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi, tapi juga kemudian ada sanksi. Karena Indonesia ini bukan suatu pengecualian, Pak. Inggris, Amerika, Australia dan negara-negara lain di Asia itu sudah menjalankan komisi kepegawaian, Civil Service Commission yang fungsinya kuat. Kemudian kedua adalah dari sisi kapasitas. Hari ini KSN itu nggak lebih dari 74 orang, 7 komisioner, 7 asisten komisioner, beberapa auditor pengawas dan sebagainya. Yang diawasi itu 600 instansi pemerintahan. Jadi kalau dia memang tidak bekerja optimal, ya wajar saja otoritasnya lemah, kapasitasnya juga belum terbangun secara kuat gitu. Artinya memang revisi undang-undang itu sah-sah saja, asalkan untuk memperkuat, saya melihat melemahkan. Bukan melemahkan, tapi justru harus memperkuat yang ada otoritas dan kapasitas. Oke, gitu. Bagaimana Bung Arief? Ya, begini, tidak bisa kita serahkan secara mutlak dengan satu kewenangan yang luar biasa kepada KSN. Yang akan kita bangun adalah sistem. Kerusakan, kesalahan sistem di masa lalu. Apa yang ditakutkan sih? Tidak, kita nggak ada urusannya. Takut apanya dengan KSN? Justru kita tidak itu. Kita tidak ingin sistem ini boros. Sistem ini disfungsional pada banyak pihak. Makanya saya tadi katakan, banyak lembaga yang menjalankan fungsi yang sama. Anda baca undang-undang dengan baik. Ya, menyangkut Kementerian PAN, reformasi birokrasi, menjalankan fungsi pengawasan untuk sebagiannya. BKN menjalankan fungsi pengawasan, BPKP juga pengawasan, KPK juga pengawasan, Kejaksaan juga pengawasan. Nah, mengapa kita tidak bangun satu sistem pengawasan internal pemerintah yang utuh, yang menyeluruh, yang jauh lebih efektif ketimbang menyerahkan pada satu lembaga yang jelas-jelas nanti ya akan menuju pada satu situasi yang menyebabkan lahirnya politik absolutisme. Oke, ya? baik. Ini nah, inilah sekali. yang kita hadirkan. Nah, pada saat bersamaan kita ingin reformasi birokrasi, mengurangi institusionalisasi, pembentukan lembaga-lembaga yang sesungguhnya harusnya dikurangi, kita malah mau tambah. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan bedah
Lalu sebenarnya apa alasan kemudian KASN ini dibentuk kalau memang setiap lembaga-lembaga ini pun juga punya fungsi pengawasan internalnya? Kita akan bedah seusai. Ada beberapa fungsi dan juga peranan penting KASN yang tidak begitu kentara oleh publik. Akan tetapi tugas dari KASN ini dirasa memang sebenarnya sangat penting untuk mengawasi kinerja aparatur sipil negara. Dan berikut kita tampilkan lagi fungsi dan juga legalitas KASN sebagai lembaga non-struktural. Bersama pemirsa ini terkait dengan Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN Aparatur Sipil Negara serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Ini fungsinya begitu. Dan kemudian kita lanjutkan pada wewenangnya. Wewenangnya adalah mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Ini termaktub pada pasal 32 terkait dengan Undang-Undang ASN itu sendiri. Nah, sementara ini terkait dengan revisi Undang-Undang KASN, ASN maksud saya, ini merupakan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan ini menimbulkan polemik pro dan kontra sampai dengan saat ini. Dan ini diusulkan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, begitu, dan kemudian disahkan begitu. Ini menjadi salah satu bagian kajian yang dibahas saat ini, dan mengangkat sekitar 400.000 tenaga kerja honorer secara otomatis dan menghilangkan pasal-pasal dalam undang-undang yang berhubungan dengan tugas atau fungsi wewenang KASN begitu. Nah, coba Mas Arief, ya. Jadi tadi ada beberapa hal terkait dengan fungsi dan juga wewenangnya. Nah, yang terkait dengan pengawasan pengangkatan pejabat tinggi di daerah. Nah, ini ada kemudian yang muncul begitu isunya, ini sebenarnya dipicu dari keresahan pejabat-pejabat di daerah ini karena terlalu diawasi sehingga ruang geraknya itu nggak bebas. Begitu. Nah, itu menghubung-hubungkan, itu melogi-logikakan. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Yang nangkep OTT kan KPK bukan KASN, gitu kan? Jadi nggak ada urusannya. Justru kita melihat pengawasannya tidak efektif. Kenapa? Karena tidak punya sistem pengawasan terhadap internal pemerintahan secara utuh, menyeluruh dan efektif. Itulah sebabnya berbagai lembaga yang sesungguhnya melekat di dalamnya memiliki fungsi pengawasan, itulah yang kita dorong untuk kita bangun satu sistem yang jauh lebih efektif untuk melakukan pengawasan. Kita tidak bisa menyerahkan, karena begini, birokrasi itu berbagai aspek ya, bidang yang harus diawasi, dari aspek keuangannya, etika birokrasi atau kepegawaian, kemudian kinerjanya dan lain sebagainya, itulah yang harus diawasi. Tadi saya menyebut berbagai lembaga, ada soal layanan publiknya oleh Ombudsman Republik Indonesia misalnya. Kenapa tidak kita dorong menjadi satu kesatuan sistem pengawasan yang utuh? Oke, gitu. Nah ini kan dulu DPR juga yang mengegulkan dengan pemerintah tentang KASN ini.